Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang energi dan laju reaksi kimia. Tentunya secara lebih detail kita akan membahas tentang reaksi eksotermik, endotermik, laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Coba perhatikan, pada proses reaksi pembakaran pita magnesium, apakah menurutmu ada energi yang dilepaskan atau bahkan dibutuhkan? Lalu bagaimana kita dapat mengetahuinya? Ayo kita bahas. Di video ini sahabat diharapkan dapat menjelaskan perbedaan reaksi eksotermik dan endotermik. Yang kedua dapat menggambarkan konsep laju reaksi kimia. Yang ketiga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi kimia. Banyak reaksi kimia yang menimbulkan perubahan energi. Perubahan energi dapat terjadi dalam bentuk panas, cahaya maupun bunyi. Untuk mengetahui apakah suatu reaksi melepaskan atau membutuhkan panas dapat diamati dari kenaikan atau penurunan suhu di sekitar reaksi. Yang pertama kita bahas adalah reaksi eksotermik. Reaksi yang menghasilkan energi panas disebut sebagai reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik ditandai dengan adanya kenaikan suhu di sekitar tempat terjadinya reaksi karena energi dikeluarkan. Contoh reaksi eksotermik adalah proses pembakaran kayu karena melepaskan panas dan cahaya ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya reaksi endotermik. Reaksi kimia yang membutuhkan energi panas disebut reaksi endotermik. Apabila reaksi endotermik terjadi saat kalian mereaksikan zat, maka kalian akan merasakan suhu gelas kimia menjadi lebih dingin karena reaksi kimia yang terjadi mengambil panas di sekitarnya, sehingga suhu sekitarnya mengalami penurunan. Contoh reaksi endotermik adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Perlu sahabat ketahui bahwa suatu reaksi kimia dapat berjalan apabila ada tumbukan antara atom-atom bereaksi dan energi yang cukup untuk memulai reaksi tersebut. Energi dapat diperoleh dari tumbukan antar partikel. Maka dari itu kita perlu tahu yang namanya laju reaksi kimia. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan banyaknya reaksi yang berkurang dalam rentang waktu tertentu, atau bisa dikatakan bahwa perubahan pada banyaknya produk yang bertambah dalam selang waktu tertentu. Dengan kata lain, laju reaksi ini adalah perubahan jumlah reaksi atau produk dalam selang waktu yang ditentukan. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia? Yang pertama adalah suhu. Partikel-partikel reaksi jika diberi suhu yang panas sebagai salah satu bentuk energi, maka partikelnya pun punya energi yang lebih besar untuk bergerak. Apabila partikel lebih sering dan cepat bergerak, maka tumbukan antar partikel makin sering terjadi. Ini berarti frekuensi tumbukan antar partikel lebih tinggi dan suhu mempengaruhi laju reaksi kimia. Selanjutnya adalah banyaknya zat bereaksi. Dalam suatu larutan yang memiliki lebih banyak partikel atau larutan berkonsentrasi tinggi, tumbukan akan lebih banyak terjadi sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Kebalikannya, pada larutan dengan konsentrasi rendah terdapat sedikit partikel, kemungkinan terjadi tumbukannya lebih rendah sehingga reaksi berjalan lambat. Yang ketiga adalah luas permukaan. Luas permukaan mempengaruhi laju reaksi karena semakin besar luasnya, semakin banyak partikel yang bertumbukan, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Contohnya adalah serbuk zat padat bereaksi lebih cepat daripada bentuk potongan besar, karena area kontaknya menjadi lebih luas. Prinsip ini juga dimanfaatkan dalam berbagai industri, seperti produksi obat dan bahan bakar untuk mempercepat proses kimia. Yang keempat adalah penambahan katalis. Katalis ini biasanya bereaksi dulu dengan bereaksi, lalu dilepaskan kembali ketika produk sudah terbentuk. Jadi katalis bisa diperoleh kembali setelah suatu reaksi terjadi. Katalis ini tentu bertujuan untuk mempercepat laju reaksi. Oke, setelah kita belajar tentang beberapa hal tentang laju reaksi, kita akan uji pemahaman sahabat tentang reaksi eksotermik, endotermik, dan laju reaksi. Soal nomor 1. Reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan disebut reaksi eksotermik. Soal nomor 2.
Reaksi yang menyerap energi dari lingkungan disebut reaksi endotermik. Soal nomor 3. Faktor yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa habis bereaksi disebut katalis. Soal nomor 4. Semakin tinggi suhu dalam suatu reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Soal nomor 5. Semakin luas permukaan zat yang bereaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Terima kasih sudah menyimak video Mr. Klik. Semoga video ini memberikan pemahaman baru untuk sahabat dan memperjelas materi tentang laju reaksi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan video-video yang lain. Dadah.